Selamat pagi murid-murid Bintang Harapan. Di pagi hari yang cerah ini, apakah kalian siap untuk belajar? Nah, sebelum kita belajar, mari kita merenungkan firman Tuhan supaya kita memiliki berkat daripada Tuhan, kita diberi akal budi supaya kita siap untuk menerima pelajaran pagi hari ini. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yaitu orang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Mari kita membaca Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Siapakah orang muda? Orang muda diantaranya yaitu pada usia sekolah, usia tunas remaja, usia remaja. Bagaimanakah keadaan orang muda? Di antaranya, orang muda memiliki sifat rasa ingin tahu. Itulah yang membuat orang muda mudah dibujuk atau dipengaruhi oleh orang lain. Dan ia ingin memiliki kelompok. Inilah yang membuat orang muda mudah terjerumus pada pergaulan yang tidak baik. Anak-anak, orang muda di dalam pergaulannya suka membuat kelompok-kelompok tertentu. Jika ada seseorang ingin masuk dalam suatu kelompok, maka ia harus menuruti apapun yang dilakukan dalam kelompok itu. Nah, karena keinginan untuk diterima, maka ia mau mengikuti keinginan kelompoknya, walaupun yang dilakukannya merupakan kejahatan. Itulah salah satu contoh bagaimana orang muda dapat terjerumus dalam pergaulan yang salah. Pergaulan yang salah akan dimanfaatkan oleh si jahat, yaitu iblis, yang akan menyeret dan menjerat orang muda pada perbuatan dosa. Pergaulan membawa dampak yang sangat besar kepada setiap orang. Pergaulan bisa mempengaruhi moral, perilaku kita, bahkan merubah hidup seseorang. Dari yang baik menjadi tidak baik, atau sebaliknya, tergantung dengan siapakah kita bergaul. Mari kita perhatikan ilustrasi ini. Dalam suatu kelompok buah-buahan, terdapat 3 apel yang baik dan segar. Kemudian digabungkan dengan 1 apel yang busuk. Nah, anak-anak, walaupun apel yang baik lebih banyak daripada apel yang busuk, tetapi apel yang busuk itu akan segera merusak semua apel yang baik. Sehingga apel-apel yang baik turut membusuk. Kebusukan sangat cepat menular. Kebusukan sangat kuat merusak kebaikan. Karena itu, kita harus hati-hati di dalam pergaulan, supaya jangan kita merusak kebiasaan yang baik menjadi kebusukan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dengan tegas menyatakan, "Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, jauhi pergaulan yang buruk." Karena jika kalian telah masuk dalam pergaulan yang salah, maka kalian akan menanggung akibatnya, seperti kehilangan nama baik. Apalagi jika sampai masuk dalam kasus hukum, bisa masuk penjara sehingga akan kehilangan nama baik. Bahkan keluarga kita pun tercoreng nama baiknya. Dan dalam pergaulan yang salah, kita akan kehilangan kesempatan. Karena pergaulan yang salah akan menjadi penghambat dalam mengejar prestasi dan cita-cita kita akan hancur. Ingat, waktu yang terbuang tidak dapat kembali lagi. Bahkan kerugian yang lebih besar,
yaitu dapat mengakibatkan cacat permanen. Mungkin kita mengalami kerusakan fisik akibat perkelahian, atau bahkan bisa terjadi cacat mental akibat memakai narkoba. Pilihlah pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik akan membangun prestasi kita, memotivasi kita untuk meraih cita-cita. Dan di dalam pergaulan yang baik, kita akan mendapat banyak teladan untuk dicontoh. Untuk semuanya itu, kita harus memiliki tujuan hidup, karena tujuan hidup akan membawa kita kepada arah yang jelas. Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 27 menasehatkan kepada kita, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tinggallah di dalam firman Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari, supaya kita selalu diingatkan untuk melakukan segala perbuatan yang baik. Bergaul dengan Tuhan, seperti dikatakan di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Di dalam Kolose 1 ayat 10b, bertumbuhlah dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita terus belajar firman Tuhan, kita terus bertumbuh untuk mengenal kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebagai ayat penutup, kita akan membaca dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, anak-anak, oleh karena itu, mari kita hidup melakukan segala perbuatan yang baik supaya hidup kita berguna bagi sesama kita, dan lebih daripada itu, kita dapat hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah melalui renungan firman Tuhan, kita selalu diingatkan untuk selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita melakukan apa yang baik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bila kami diingatkan untuk kami selalu mentaati firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami juga di dalam pimpinan Roh Kudus selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, amin. Firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas.